Shalom, syukur bagimu Tuhan, hai tanahku Papua. Baik kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Pada saat ini merupakan live stream edisi 18 Juli 2023 bersama kami Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Bebas Nasional Papua Barat. Seperti biasanya kami akan menyampaikan semacam edukasi atau pemberitahuan penting menyangkut Melanesian Spearhead Group atau yang disingkat dengan MSG atau bahasa Inggris katakan MSG. Jadi Indonesia bahasa kolonial katakan MSG, kemudian bahasa Inggris katakan MSG. Jadi di sini mengapa harus kami keluar menyampaikan beberapa hal penting menyangkut MSG, karena menjelang baik kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Pada saat ini merupakan live stream edisi 18 Juli 2023 bersama kami Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Bebas Nasional Papua Barat. Seperti biasanya kami akan menyampaikan semacam edukasi atau pemberitahuan penting menyangkut Melanesian Spearhead Group atau yang disingkat dengan MSG atau bahasa Inggris katakan MSG. Jadi Indonesia bahasa kolonial katakan MSG, kemudian bahasa Inggris katakan MSG. Jadi di sini mengapa harus kami keluar menyampaikan beberapa hal penting menyangkut MSG, karena menjelang pertemuan di Vanuatu ada banyak argumentasi dan polemik yang dimana memberikan kita harus berpijak seperti bagaimana secara internal dan juga secara eksternal ketika bangsa Papua memiliki kerinduan untuk bebas dan berdaulat di atas negeri Papua di dalam rumpun Melanesian. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita melihat secara bersama dan itu yang akan kami bahas di sini. Ini merupakan sebuah penyampaian pemahaman penting kepada rakyat Papua yang belum mengerti apa itu MSG, tetapi kami yakin bahwa hampir semua sudah mengerti. Tetapi kalau ada mama-mama, bapak-bapak, adik-adik, nenek-nenek dan tete-tete yang ada di hutan rimba, yang ada di pesisir pantai, yang ada di hutan belantara, yang perlu
mengerti informasi tentang MSG, nanti kami akan menjelaskan beberapa hal yang penting. Dan juga ini merupakan penyampaian dan masukan-masukan yang penting dari kami organisasi Papua Merdeka kepada United Liberation Movement for Papua. Jadi semacam hal-hal penting yang kami melihat bahwa ULMWP tidak melakukan, mungkin bisa ikuti sedikit penjelasan dari kami organisasi Papua Merdeka. Dan juga lebih penting adalah sebagai bahan edukasi, bahan yang untuk dimengerti oleh seluruh rakyat bangsa Papua. Jadi berbicara soal Melanesian Spearhead Group, saudara-saudara dan seluruh kawan-kawan seperjuangan bangsa Papua, kita harus tahu bahwa masalah yang paling rumit, masalah yang paling besar sudah kami lakukan. Mengapa kami katakan itu? Bahwa masalah yang besar adalah untuk menjadi bagian daripada Melanesian Spearhead Group itu sudah kami lakukan pada 2016. Jadi sebelum 2016 itu rakyat Papua di luar daripada MSG. Tetapi setelah 2016 dengan perjuangan yang cukup keras oleh seluruh rakyat bangsa Papua di dalam negeri, oleh seluruh organisasi-organisasi politik perjuangan bangsa Papua, kita masing-masing mengerti bahwa kita memiliki peran masing-masing. Yang hamba-hamba Tuhan mereka mendoakan kepada rakyat sipil dan juga gerakan progresif revolusioner mahasiswa. Mereka melakukan demonstrasi untuk mendukung perjuangan bangsa Papua masuk ke MSG. Diplomat kami kerja siang malam. Kemudian kepada yang lain untuk menyumbang, mendukung perjuangan bangsa Papua, mereka menyumbang. Jadi kami bersama-sama berupaya keras untuk bagaimana kami harus masuk menjadi bagian daripada Melanesia, dan itu kami sudah berhasil pada 2016. 2016 itu perjuangan yang sungguh luar biasa. Kami ada beberapa hal-hal yang penting mesti harus di copy dan dipelajari oleh ULMWP kepemimpinan saat ini. Bahwa kalau kita melihat 2016, semua organisasi, semua rakyat Papua, semua elemen-elemen perjuangan bangsa Papua, semua kita bergerak. Di mana ketika Indonesia mencoba memalangkan kita dengan segala macam cara, kita semua bergerak. Namun sebelum kami masuk sampai ke dalam, ke tingkatan itu, kami perlu menjelaskan bahwa di beberapa live stream kami sudah menyampaikan bahwa MSG atau Melanesian Spearhead Group adalah organisasi negara-negara Melanesian yang dibentuk setelah beberapa negara Melanesian itu merdeka mulai dari 1970-an sampai 80-an ke atas. Jadi founding father atau pendiri daripada Melanesian Spearhead Group itu adalah Prime Minister pertama Papua Nugini, yaitu Michael Sumare. Beliau sudah meninggal. Kemudian Prime Minister pertama Solomon Island, yaitu Fada Waltalini, dia juga sudah meninggal. Jadi kedua negara ini sebagai negara yang tertua yang pernah merdeka pada 1975 dan 1979 itu harus menggagas untuk mengangkat kembali standar ekonomi di wilayah-wilayah Melanesia dan melihat bahwa di wilayah-wilayah Melanesia itu memiliki sumber daya alam yang cukup luar biasa untuk dipertahankan, diproteksi. Oleh sebab itu kedua Prime Minister ini mereka maju untuk menggagas sebuah organisasi di tingkat Melanesia yang disebut MSG. Jadi itu mulai dari 1986 itu gagasan ini dilahirkan. Gagasan ini dilahirkan untuk
memproteksi tantangan dari barat, memproteksi tantangan dari luar. Oleh sebab itu Michael Sumare dan Fada Waltalini mereka melihat bahwa sebagai negara yang paling tua di Melanesia, yang sudah merdeka duluan, harus melihat masa depan Melanesia ini ke depan bagaimana. Maka itu mereka membentuk organisasi ini dan lebih fokus organisasi ini pada tingkatan Trade Economy Agreement. Jadi agreement pertama yang mereka bikin adalah itu untuk mengangkat stabilitas ekonomi dari kedua negara. Yang pertama digagas dan dimasukkan Solomon Island. Jadi 3 negara itu menjadi tolak ukur bagaimana mereka melakukan mendirikan MSG. Jadi di dalam MSG sampai dengan detik ini, tadi kami sudah posting soal apa yang ada dalam MSG, visi misi tergantung regulasi yang di MSG itu tadi kami sudah posting di dalam website MSG. Itu saudara-saudara dan rakyat Papua semua bisa kunjungi langsung, bisa melihat bahwa MSG itu memiliki 1 poin, ada 6 regulasi. Dari 6 regulasi, poin yang paling pertama itu adalah economic trade, untuk mengangkat stabilitas ekonomi wilayah-wilayah Melanesian. Dan yang kedua adalah memproteksi adat dan budaya. Dan yang ketiga mengembangkan nilai-nilai Melanesian. Kemudian yang keempat itu melakukan hubungan kerjasama di tingkatan pergantian. Dan bagaimana bisa ada sebuah festival-festival di tingkatan seni dan budaya dan segala macam. Jadi di dalam MSG tidak menulis secara implisit tentang penentuan nasib sendiri. Tetapi ketika bagaimana FLNKS atau Front Pembebasan Rakyat Kanaki untuk harus masuk, pada waktu itu rakyat Papua harus tahu bahwa meeting terjadi bisa direcognize sebagai badan politik dari sub-region. Itu meeting itu pernah dilakukan di Papua Nugini, di Kabupaten Goroka, di suatu wilayah pegunungan di Papua Nugini. Dan di saat meeting itu mau dilakukan, ada organisasi yang paling kuat setelah Papua Nugini merdeka yang disebut dengan MELSOL, Melanesi. Organisasi ini lahir atas gagasan daripada pendiri-pendiri Papua Nugini seperti Iambaki Okuk. Itu orang pertama Papua Nugini dari wilayah pegunungan yang sangat keras mendukung perjuangan bangsa Papua, seperti Petila Fanama, John Kawowo, Tony Fofoe, termasuk di sana mereka semua bergabung dan membentuk Melanesian Solidarity. Jadi waktu meeting mau dilakukan di Goroka pada 1988, itu MSG dari gagasan dari 1986 itu mau diangkat sebagai organisasi regional, sub-regional yang resmi di tingkat internasional. Itu meetingnya dilakukan di Goroka, dan saat itu MELSOL melakukan protes yang luar biasa. Mereka sampai palang airport Papua Nugini, sampai mereka tutup beberapa jalan di Papua Nugini, dan rakyat Melanesian di Papua Nugini itu mendukung untuk Kanaki dan West Papua harus masuk di dalam MSG. Itu gagasan awal bagaimana pemikir-pemikir Melanesian berpikir bahwa Kanaki dan West Papua harus masuk di MSG. Dan kami teringat sekali semua cerita-cerita yang kami sudah tahu secara pasti. Di sana juga sempat hadir almarhum John Otto Ondoame sebagai diplomat OPM pertama di Vanuatu, dan juga Kakak Rex Rumakeik yang saat ini masih hidup. Jadi itu gagasan awal di mana MELSOL melahirkan kesadaran bagi seluruh pemimpin-pemimpin Melanesian untuk tidak melupakan Kanaki dan West Papua. Setelah 1988 di Goroka itu secara resmi Kanaki dimasukkan sebagai observer itu di Papua Nugini, jadi sebagai pemantau. Jadi di dalam MSG itu rakyat Papua harus tahu bahwa ada 3 tingkatan. 3 tingkatan itu sebagai observer, hanya peninjau saja,
atau hanya bisa melihat, tetapi ada di dalam setiap forum yang akan dibicarakan. Kemudian yang kedua itu associate member. Associate member ini tuh dia melakukan terlibat langsung berpartisipasi dalam semua program-program di MSG, dan dia dapat memberikan masukan dan juga dapat melakukan intervensi. Dan yang terakhir adalah full members. Jadi itu full members itu terdiri dari semua pemimpin-pemimpin Melanesian atau prime minister di sana tingkatan pengambilan keputusan tertinggi. Jadi 3 tingkatan ini sangat penting, dari kesekretariatan, kemudian menuju ke associate member, sampai dari observer, kemudian menuju ke associate member, sampai dengan full member. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan, perjuangan yang begitu luar biasa, yang bagaimana kita mengkuras tenaga bersama, dan hal yang paling sulit, perjuangan yang keras sudah kita lakukan pada 2016 di mana titik bangsa Papua secara resmi dimasukkan di dalam Melanesian Spearhead Group. Jadi jangan rakyat Papua berpikir bahwa kami bukan bagian daripada Melanesian. Kami sudah bagian daripada Melanesian pada 2016. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Kalau saudara-saudari bisa mengingat bahwa menjelang pertemuan 2016 itu di Solomon Island, ketika rakyat di dalam mulai melakukan demonstrasi yang luar biasa, seluruh organisasi bisa berkolaborasi bersama-sama, solidaritas tinggi, dan semua negara-negara di Melanesian, kawan-kawan kita di Solomon Island, kemudian di Vanuatu, di Papua Nugini, detik-detik terakhir ketika Melanesian mau melakukan meeting di Solomon Island itu, Joko Widodo datang sampai di Papua Nugini. Saudara kalau ingat bahwa kami pimpin masa sampai menuju ke Airport Internasional Papua Nugini dan kami membakar bendera merah putih. Jokowi sempat lihat, kami sempat pantau Jokowi, dia sempat lihat bagaimana rakyat Melanesia di Papua Nugini kami bakar bendera merah putih. Itu sebagai simbol penolakan dan perlawanan rakyat Papua terhadap Indonesia sebagai rumpun ASEAN tidak boleh bergabung dengan Melanesia. Jadi kami bakar itu bendera merah putih dan kami melakukan pemalangan di beberapa jalan. Dan betul-betul aksi itu berhasil, dan beberapa teman-teman kita dari Papua Nugini Union for Free West Papua dan Melanesian Solidarity ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara di salah satu polsek yang disebut Polsek 6 Mile. Tetapi kami melakukan negosiasi dan kawan-kawan kita keluar. Jadi kesadaran untuk memasukkan bangsa Papua memang bertumbuh di semua, dan pembagian tugas pada 2016 itu sungguh luar biasa. Kami sendiri setelah melakukan aksi itu, kami memimpin masa sebelum 2016 itu dilakukan pertemuan di Solomon Island. Kami memimpin masa rakyat seluruh Papua Nugini dengan masa ratusan masa kami turun sampai ke parlemen Papua Nugini, kami bawa peti mati. Di dalam peti mayat itu kami tulis semua orang-orang Papua Barat yang mati dalam perjuangan bangsa Papua, di hutan-hutan, dibunuh dalam medan perang perjuangan bangsa Papua, yang dimana mati karena kesakitan di hutan, segala macam mati sampai di luar negeri, dimana membawa peti itu, kami membawa peti itu menuju ke parlemen Papua Nugini. Dan itu sebuah transformasi, itu sebuah gebrakan yang luar biasa ketika Jokowi sudah masuk di Papua Nugini dan menggagalkan posisi Papua Barat tidak boleh masuk ke dalam MSG, dan kami melakukan itu dengan anggota parlemen yang melakukan koneksi kepada kami, yaitu Governor Jufa dan juga Pos Pakop. Mereka memanggil kami karena peti kami membawa ke parlemen, dan Jufa sendiri keluar perwakilan pemerintah Papua Nugini, dan dia menerima peti itu dengan statement kami. Statement kami yang kami tulis bahwa tidak ada alasan Papua Nugini membatalkan keanggotaan rakyat Papua sebagai anggota MSG. Jadi itu tidak ada alasan. Mau dan tidak mau, Papua Nugini harus mengakui bangsa Papua, harus bagian daripada integral politik daripada Melanesian. Dan itu cukup luar biasa aksi itu kami melakukan. Dan Papua Nugini sebelum aksi itu dilakukan, karena Indonesia sudah masuk,
Papua Nugini sudah menyatakan bahwa tidak akan turun ke Solomon Island dalam meeting itu. Tetapi setelah aksi itu pada jam 11 malam, Peter O'Neill sebagai Prime Minister Papua Nugini menyampaikan bahwa besok delegasi resmi dari pemerintah PNG akan turun ke Solomon Island. Dan ini tidak terlepas daripada nasihat khusus yang diberikan oleh pendiri Melanesian Spearhead Group, pendiri MSJ atau MSG, yaitu Bapak Michael Sumare yang mendirikan MSG yang telah kami ketemu. Kami ketemu memberikan nasihat kepada kami. Kata-kata Michael Sumare sebagai pendiri negara Papua Nugini dan pendiri daripada MSG kepada kami, semua kata-kata kutipan yang dia sampaikan kami tidak lupa sampai detik ini. Michael Sumare membantu rakyat Papua menyampaikan catatan kecil kepada Peter O'Neill sebagai Prime Minister saat itu, dan Peter O'Neill bersama delegasi dari Papua Nugini menuju ke Solomon Island. Setelah tiba ke Solomon Island, dalam tantangan yang luar biasa, semua hak, walaupun Indonesia sudah membagi-bagikan uang miliaran kepada negara-negara Papua Nugini, Solomon Island, yang lebih-lebih adalah Fiji. Dalam kondisi itu, kami berhasil mendobrak semua benteng-benteng yang dibangun oleh Indonesia atas nama uang dan segala macam. Kami melakukan diplomasi atas dasar Melanesian Way, atas dasar kesadaran Melanesian, atas dasar nilai-nilai Melanesian. Dan waktu itu dalam pertemuan kami bersama pendiri Melanesian, MSG, kami tidak tahu pernah ada pemimpin-pemimpin lain dari West Papua yang ketemu dia soal MSG atau tidak, tapi Tuhan memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa dan kami berhasil ketemu dengan Michael Sumare, dan kami menyatakan kepada dia, saya menyatakan bahwa Tete, kami harus masuk di MSG karena Indonesia, negara ASEAN yang sedang menjajah kami, sudah ada di MSG dan dia sedang menipu seluruh saudara-saudara kami dari Melanesian bahwa Indonesia ada memelihara kami, menjaga kami, ada membangun bangsa Papua, ada mensejahterakan bangsa Papua. Tetapi yang sebetulnya Indonesia ada lakukan adalah Indonesia sedang membunuh kami. Indonesia sedang mencuri semua hasil kekayaan kami. Pembunuhan yang cukup luar biasa, yang dimana menelan 500.000 rakyat Papua sedang dibunuh sejak 1963, 61 sampai dengan 2016. Ketika kami menyampaikan itu, ada beberapa kata-kata penting. Ada 3 hal penting yang Michael Sumare menyampaikan kepada kami. Dan Michael Sumare dengan penuh rasa tanggung jawab menyampaikan catatan kecil kepada Peter O'Neill sebagai penerus daripada Prime Minister Papua Nugini bahwa tolong endorse bangsa Papua untuk menjadi bagian politik daripada rakyat bangsa Melanesian. Di situ adalah awal di mana titik orang Papua direcognize secara politik, dan itu hal yang pada kesempatan ini untuk seluruh rakyat bangsa Papua harus ketahui. Ada sebuah cooperation, ada sebuah kerjasama, ada sebuah pengertian, di mana waktu itu kami melihat saudara Octavianus Mote sangat mengerti. Dia tahu, dia sangat mengerti bahwa di bagian mana orang ini bisa kerja, di bagian mana orang ini bisa kerja. Jadi pembagian tugas mulai dari beberapa negara-negara Melanesian, di Solomon Island, di Vanuatu, di Fiji, di Papua Nugini, itu betul-betul memiliki sebuah profesionalisme dan kualifikasi, sehingga dalam tembok-tembok yang dibangun oleh Indonesia dengan segala macam cara, kami berani menghancurkan itu. Dan 2016 adalah kemenangan besar bagi rakyat bangsa Papua bisa masuk secara resmi di Melanesian Spearhead Group atau MSG sebagai peninjau atau yang disebut dengan observer. Itu adalah sejarah singkat bagaimana kami bisa bekerja berjuang dengan setengah mati untuk bangsa Papua yang diwakili oleh ULMWP, United Liberation Movement for West Papua, untuk menjadi bagian daripada MSG. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kami tadi mendapatkan informasi yang jelas dari kesekretariatan di MSG bahwa meeting yang harus direncanakan mulai dari tanggal 17 Juli sampai dengan tanggal 21 itu telah dibatalkan karena ada keperluan internal
Prime Minister Solomon Island. Prime Minister Solomon Island Manasseh Sogavare, dia berhalangan untuk hadir dalam MSG meeting pada tanggal 17 sampai 21 karena Prime Minister Solomon Island dia punya ada masalah internal yang harus diselesaikan, maka itu meeting MSG yang direncanakan dari tanggal 17 sampai 21 dibatalkan. Nanti Prime Minister Prime Minister Vanuatu akan mengkonfirmasikan meetingnya akan dilakukan kapan dan akan disampaikan oleh kepada seluruh negara-negara Melanesian, dan rakyat Papua juga akan tahu. Hal yang berikut yang perlu kami sampaikan adalah ada tingkatan di dalam MSG. Jadi ada tingkatan yang pertama, tingkatan pertama kami katakan saja seperti ada kelas. Yang pertama adalah kelas observer. Kelas observer atau sebagai peninjau, itu saat ini rakyat Papua sudah ada di dalam MSG. Jangan pikir rakyat Papua belum ada, kami sudah ada. Perjuangan keras sudah kami sampaikan bahwa 2016 adalah perjuangan yang telah dimenangkan secara mutlak. Kami sudah ada di dalam. Kami ada di kelas dasar atau yang disebut dengan observer. Setelah dari observer itu ada tingkatan yang berikut disebut dengan associate yang sudah tadi kami jelaskan. Tingkatan yang paling di atas itu disebut dengan full member. Jadi dari ketiga tingkatan ini yang paling penting yang harus dimengerti oleh ULMWP dan seluruh rakyat bangsa Papua adalah kami sudah masuk di dalam. Ini contoh, kami kasih contoh seperti kami kan orang Melanesia ya. Jadi kalau kami mau masuk di satu rumah atau kami masuk di salah satu tempat, itu pasti kan ada pagar. Seperti orang Papua itu kan kita punya pagar, sama semua orang Melanesia. Kita punya pagar rumah. Honai itu ada pagar. Ada tempat honai laki-laki, ada tempat honai perempuan, terus ada tempat untuk sama-sama bakar batu dan apa segala macam. Dan semua honai di dalam itu ada pagar. Di dalam pagar itu, ketika orang luar mau masuk ke dalam pagar itu, kita harus ketuk. Kita harus buang suara. Menyampaikan bahwa kami mau masuk ke dalam. Apakah mau buka pintu atau tidak, begitu. Kalau mereka yang punya rumah tidak menyatakan untuk kami masuk, pasti mereka tidak akan buka pintu. Tetapi ketika 2016 kami toki pintu itu, seluruh saudara-saudara kami dari Melanesian, dari Papua Nugini yang pertama mempengaruhi Solomon Island, Vanuatu, dan menyatakan bahwa kita buka pintu untuk West Papua masuk. Pintu itu sudah dibukakan. West Papua saat ini ada di dalam rumah Melanesian. Sekarang mulai dari perjuangan kita untuk naik dari rumah di dalam halaman Melanesian untuk masuk, bagaimana saudara-saudara kita di Melanesian memberikan kami satu kamar atau satu rumah di dalam lingkungan, di dalam pagar, itu mesti kita harus mengerti. Etika kita di dalam pagar itu harus kita bikin seperti bagaimana. Kalau kami sudah di dalam pagar, berarti kita punya tingkah laku bagaimana. Kita kan orang Melanesian, kita bisa tahu bahwa kalau kita sudah di dalam pagar, kita akan apa yang mereka perlu di situ, apa yang orang tuan rumah itu perlu, kita harus bantu mereka. Kita harus tekun, kita harus sopan, kita harus mengerti semua aturan yang ada di dalam rumah itu harus dijalankan. Kalau kita di dalam rumah itu baru kita mau bikin, kita punya tahu-tahu, atau kita tidak mendengarkan orang yang punya rumah yang suruh kami masuk, atau kita melakukan pelanggaran di dalam. Misalnya ada kebun di dalam pagar itu, kita makan tanaman itu, atau kita curi tanaman tanpa sampaikan sesuatu sama pemilik rumah itu atau lingkungan itu, pasti saudara-saudara kami yang punya rumah mereka akan marah. Ini kunci. Ini kunci dari mana tingkatan observer. Dari tingkatan observer yang saat ini kami ada, itu kunci untuk bagaimana kita bisa naik ke associate sampai dengan naik ke full member. Itu adalah bagaimana ULMWP dan khususnya ULMWP, rakyat Papua semua punya tugas. Kami sudah melihat bahwa luar biasa. Rakyat Papua sudah mendoakan, rakyat Papua sudah menyumbang, rakyat Papua dari semua organisasi di dalam sedang protes, sedang memberikan dukungan. Itu sangat luar biasa. Sekarang tugas ULMWP berpikir secara baik bahwa
di dalam lingkungan itu dia harus bikin apa? Apa yang harus dia bikin untuk menyenangkan orang di dalam itu punya hati? Di dalam rumah itu ada Papua Nugini. Di dalam halaman itu ada Fiji. Di dalam halaman itu ada Vanuatu, ada Solomon Island, dan juga ada Indonesia. Catat baik ya, Indonesia punya posisi di MSG itu sebagai associate member. Dia punya 50% untuk mempengaruhi semua saudara-saudara kami Melanesian. Ini realitas yang harus difikirkan secara objektif. Jadi, di dalam rumah itu ada beberapa anggota termasuk dengan saudara-saudara kita dari Timur Leste. Jadi saudara-saudara kita dari Timur Leste dari Timur Leste dengan itu FLNKS itu mereka pernah diterima pada 2011 dengan Indonesia. Jadi S Timur dengan Indonesia itu mereka diterima pada 2011 sebagai observer. Sampai sekarang ini posisi Timur Leste sebagai observer sama seperti bangsa Papua bersama ULMWP. Jadi Timur Leste dengan ULMWP bangsa Papua sebagai peninjau di dalam rumah yang tadi kami sudah katakan. Dan Indonesia dulu 2011 menjadi peninjau di dalam rumah itu. Dalam meeting pada 2015 di Solomon Island, Indonesia diangkatkan naik satu kelas dari observer itu menuju ke associate member. Jadi saat ini yang terpenting untuk harus ULMWP lakukan yang tadi. Oleh sebab itu, jika seluruh rakyat Papua melihat mulai dari awal, sejak dari 2016, harus dicatat baik bahwa waktu kami lobby untuk pertama masuk menjadi anggota MSG, kami sebagai diplomat OPM, saat itu kami belum menjadi ketua organisasi. Jadi kami sebagai diplomat OPM, ketika saya ketemu dengan Prime Minister Solomon Island, saya ketemu dengan Prime Minister Papua Nugini, kemudian saya bersama Mama Yosefa dan Saudara Markus Aluk beserta Andi Ajemseba, saya ketemu dengan Prime Minister Vanuatu. Kemudian waktu kami di PBB 2014, kami dengan pemerintah Vanuatu dengan 2016 dengan 7 negara Melanesian, saat kami berdiplomasi dan kami lobby, ini harus dicatat baik ya oleh United Liberation Movement for West Papua. Saya tidak pernah menyatakan bahwa saya dari OPM. Yang saya pakai diplomatic language, bahasa diplomasi yang saya pakai adalah kami dari bangsa Papua. Kami dari bangsa Papua, ULMWP adalah organisasi representatif kami yang harus di-endorse, yang harus diterima oleh saudara-saudara kita dari Melanesian. Ini poin yang penting. Harus diketahui bahwa Indonesia dan semua pemerintah Melanesian, Fiji, Solomon Island, Papua Nugini, Vanuatu, mereka punya intelijen dan informasi saat ini terbuka. Itu yang selalu kami katakan. Untuk menjadi naik kelas dari observer naik ke associate, dari associate naik ke full member, atau loncat dari observer mau loncat langsung ke full member, itu soal bagaimana kita mengerti regulasi, soal bagaimana kita mengerti konstitusi yang ada di dalam MSG, aturan yang ada dalam rumah itu. Kita tidak bisa tabrak sembarang-sembarang. Kalau kita tabrak sembarang-sembarang, Indonesia akan pakai kesalahan kami untuk menyampaikan kepada saudara-saudara di Melanesian bahwa tidak boleh menerima kami untuk naik kelas. Jadi ini soal bagaimana kita mengerti politik, taktik, dan strategi. Waktu itu ketika saya ketemu pendiri MSG, Michael Sumare, saya tidak pernah katakan bahwa saya ini dari OPM. Tidak. Saya katakan bahwa kami bangsa Papua. Organisasi yang mewakili bangsa Papua adalah ULM. Ini yang kami mau. Ada masalah di sini. Jadi kami menjelaskan dengan baik. Dan ketika kami menjelaskan dengan baik, mereka akan kasih petunjuk dengan baik. Jadi kami ada posting beberapa hal yang sangat penting yang rakyat Papua sudah melihat bahwa kami menyampaikan kepada saudara Raki Ab dan kami menyampaikan kepada saudara Beniwenda bahwa
jangan majukan pemerintahan sementara. Tidak boleh kita besar-besarkan pemerintahan sementara atau Green State Vision. Ini akan dipakai oleh Indonesia untuk menghancurkan atau membatasi keanggotaan ULMWP menjadi anggota full member atau associate member. Mengapa itu terjadi? Karena alasan yang paling pertama, 2016 waktu di Solomon Island itu MSG dalam sekretariat dalam Kementerian Luar Negeri sampai dengan Prime Minister, mereka menerima bangsa Papua itu ULMWP sebagai badan politik atau badan koordinatif perjuangan bangsa Papua. Di dalam MSG itu mencatat dengan jelas bahwa ULMWP, di dalam aturan dan regulasi MSG itu mencatat dengan jelas bahwa ULMWP, dia tidak mencatat soal pemerintahan sementara, dia tidak mencatat soal Green State Vision, tidak ada. Jadi semua waktu 2016 kami berlobi dan diplomasi itu semua dari organisasi-organisasi lain. Ada kawan-kawan dari organisasi lain, tapi kalimat diplomasi speaking language yang kami pakai itu kami dari bangsa Papua. Dan ini kemenangan besar. Saudara-saudara kami dari Melanesian, mereka menilai bahwa itu benar dan tepat. Mengapa itu harus kami pertahankan? Karena lihat itu saudara-saudara kita dari Kanaki. Saudara-saudara kita dari Kanaki itu mereka ada format pemerintahan, mereka ada. Tetapi di dalam MSG mereka tidak membawa format pemerintahan mereka masuk. Yang mereka bawa di dalam MSG adalah FLNKS. FLNKS adalah Front Pembebasan Rakyat Kanaki. Jadi organisasi mereka, organisasi FLN bangsa Kanaki yang menghimpun semua organisasi di New Caledonia, itu yang mereka pakai di MSG sampai saat ini. Jadi ada beberapa keputusan-keputusan, misalnya FLNKS mereka menolak proses referendum berdasarkan Naomi Accord, referendum pertama, kedua, ketiga. Yang ketiga di mana ada banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah French, dan masalah itu dibawa ke dalam MSG. MSG berbicara, mengeluarkan statement yang keras bahwa referendum itu dilakukan salah, dan MSG mendukung posisi dan aspirasi FLNKS atau rakyat Kanaki di C24 atau di PBB. Karena saudara-saudara kita dari Kanaki, dari New Caledonia, mereka sudah terdaftar di dalam Komite Dekolonisasi di Dewan Keamanan PBB. Jadi itu hal yang sangat baik yang dimana kami pernah melakukan, dan ini berbicara soal aturan di dalam rumah Melanesia. Aturan dalam Melanesia. Sementara MSG tidak pernah mengakui pemerintah sementara. Catat ini baik. MSG tidak pernah mengakui pemerintah sementara. MSG tidak pernah mengakui Green State Vision. Anda harus tahu bahwa MSG punya aturan itu sangat strict, sangat ketat. Sangat ketat. Oleh sebab itu dia punya tingkatan pengambilan keputusan. Pertama, kesekretariatan. Kedua, Kementerian Luar Negeri. Ketiga, Prime Minister. Ini semua proses, semua agenda ini ditapis. Kesekretariatan itu yang menghimpun semua agenda-agenda. Dan kesekretariatan menulis secara resmi pada 2016 bahwa posisi bangsa Papua yang diterima di dalam MSG adalah ULMWP. Jadi itu hal yang harus kami sampaikan. Yang kedua, kami melihat ketika kami terus melakukan diplomasi, dan kami tahu, jujur saja kami perlu katakan bahwa Indonesia akan pakai beberapa foto-foto di mana saudara Beni, kemudian Rakyat berbicara di Solomon Island, menjelaskan soal Green State Vision, menyatakan soal perwakilan pemerintahan sementara. Saudara kita, saudara Beni Wenda dalam pertemuan dan beberapa orang-orang dikeluarkan dalam Facebook, di media bahwa saya dari presiden pemerintahan sementara dan segala macam. Ini semua proses pasti akan menjadi alasan Indonesia mencoba akan menggagalkan kami. Jadi
Ini soal bagaimana kita mengerti regulasi, soal bagaimana kita mengakui dan mengikuti serta menghormati aturan yang ada di dalam MSG. Kita jangan bikin gerakan tambahan yang dimana nanti gerakan-gerakan kita itu justru menghancurkan posisi kita. Jadi sama saja ketika ada orang masuk ke rumah kami, baru tidak sopan, buat sesuatu yang tidak benar atau bicara kata-kata yang tidak benar, pasti kita akan marah. Dan itu alasannya kami perlu jelaskan. Kami sudah melakukan beberapa postingan-postingan dan banyak saudara-saudara yang tidak mengerti untuk harus mengerti ini. Kalau Anda melihat, tadi ada berita yang dikeluarkan oleh saudara-saudara kita Vanuatu, dalam argumentasi yang ditulis dalam bahasa Inggris itu ada satu poin yang ketika wakil Prime Minister Vanuatu ditanya oleh berita Vanuatu bahwa bagaimana menurut Anda soal posisi ULMWP. Apa yang dia bicara tadi semua sudah baca kan? Jadi yang Deputi Prime Minister tadi katakan dalam media itu, dalam media resmi yang sudah dirilis itu kan bisa lihat, mungkin ada paragraf ke-6 dan ke-7. Jadi wartawan tanyakan kepada dia, bagaimana menurut stand Vanuatu soal posisi ULMWP. Jadi dia menyampaikan dengan jelas berdasarkan regulasi. Jadi jawaban dia tadi bisa dilihat dalam paragraf ke-6 atau ke-7, 6 dan 7. Mereka bertanya kepada dia sampaikan bahwa kami Vanuatu tetap mendukung. Tetapi di dalam meeting daripada Kementerian Luar Negeri itu kami hanya berbicara soal manajemen administrasi dan keuangan daripada MSG. Kami tidak bahas soal masalah keanggotaan ULMWP menjadi full member. Jadi ini Anda akan mencatat, dari awal selalu kami sudah katakan bahwa menjadi naik kelas dari observer ke associate, dari associate menuju ke full member, itu bukan soal lobby kita gunting ke sana kemari. Tetapi ini soal bagaimana kita mengerti konstitusi, kita mengerti regulasi, kita mengerti prosedur, kita mengerti sistem dan mekanisme, dan kita harus jalankan sistem dan mekanisme itu secara qualify. Kalau kita tekun di dalam MSG, jalankan sistem itu secara baik dan qualify dan terhormat, saudara-saudara kita yang ada di dalam, apapun caranya, Indonesia biar belika bikin dengan segala macam cara, mereka akan tutup mata. Secara administrasi kita sudah oke. Secara sistem dan mekanisme kita sudah oke. Secara prosedur kita sudah oke. Dan bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, bahwa jenjang waktu yang sudah dibatalkan, entah itu nanti kapan MSG meeting dilakukan, ini adalah waktu di mana ULMWP memiliki kesempatan untuk harus melakukan perubahan-perubahan di mana yang sementara ini dilakukan. Catatan kami, berdasarkan pengalaman kami masukkan MSG menjadi observer, itu pekerjaan yang cukup berat. Sekarang kami sudah di dalam. Yang paling sulit itu 2016, kami sudah mampu masuk. Itu paling sulit. Sekarang ini kami sudah di dalam rumah di halaman Melanesia. Catatan kami yang penting kepada Saudara Benny Wenda dan juga ULMWP bahwa stop kampanye pemerintahan sementara, stop kampanyekan Green State Vision, pakai saja ULMWP. Soal yang lain-lain, nanti setelah kita menjadi anggota penuh, itu baru nanti kita bicara. Sekarang jangan kita bicara soal itu lagi. Kalau kita bicara soal itu, internasional setelah 1988, di mana bangsa Papua menjadi MSG menjadi sub-regional. Sub-regional itu artinya negara rumpun-rumpun organisasi yang diakui dalam sub-regional itu di tingkatan Melanesian, itu secara langsung MSG mengakui hukum internasional yang berlaku di PBB. Ini harus dicatat.
saudara-saudara ULWP harus catat itu, bahwa ketika 1988 MSG direcognize sebagai sub-regional, itu di saat itu MSG diakui, MSG dimasukkan untuk mengakui aturan yang berlaku di internasional. Kita tidak bisa, artinya bahwa kita tidak bisa menggebor-geborkan pemerintahan sementara, kita tidak bisa membawa Green State Vision, karena posisi kita, diplomasi kita ini akan memperhempit, akan menyulitkan posisi Vanuatu, akan menyulitkan posisi Papua Nugini, akan menyulitkan posisi Solomon Island, akan menyulitkan posisi Fiji yang membantu kami. Karena Indonesia akan pakai itu. Yang Indonesia akan pakai adalah sovereignty state. Dalam politik internasional yang berlaku di PBB itu, sovereignty state itu, kedaulatan suatu bangsa yang sudah direcognize di PBB, itu tidak boleh diganggu oleh negara lain. Penghormatan terhadap sovereignty state itu berlaku secara hukum internasional. Di sini nanti kita akan mempersulit Vanuatu, Fiji, Solomon Island, Papua Nugini untuk mendukung kita di MSG. Dan ini yang kami minta kepada saudara-saudara di ULMWP, khususnya kepada saudara Beni Wenda dan kawan-kawan di dalam, untuk harus mengerti. Stop melakukan diplomasi atau melakukan promosi-promosi soal pemerintahan sementara dan lain-lain. Mari kita rendahkan diri kita, masalah yang itu kita taruh di belakang dulu. Kita mencoba mengakomodir aspirasi rakyat Papua, darah dan air mata rakyat Papua yang selalu mendoakan agar ULMWP masuk ke MSG ini menjadi tanggung jawab kita. Maka kita harus mengerti regulasi yang benar, yang tepat. Diplomatic speaking, diplomatic language yang harus kita pakai seperti bagaimana. Ini sangat penting yang harus dimengerti. Yang selanjutnya kepada saudara-saudara di dalam, kami ada mengikuti saudara Basoka Logo ada kemarin menyampaikan beberapa hal dalam demonstrasi di Wamena. Hormat, luar biasa, itu sangat bagus. Tetapi kami minta dengan hormat bahwa MSG tidak merecognize, tidak mencatat soal pemerintahan sementara dan Green State Vision. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat, mari kita simpan itu dulu di pinggir. Mari kita antar ini, organisasi bangsa Papua, perjuangan bangsa Papua dengan darah, air mata, untuk masuk menjadi associate atau full member. Ini harus dihormati dan kita mengantar itu. Itu hal dimana pesan penting yang perlu kami sampaikan. ULMWP punya waktu untuk melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi ulang. Jadi setelah beberapa bulan dimundurkan ini, mungkin saudara Beni harus mengubah semua strategi. Masuk di ULMWP, masuk di MSG menjadi associate atau menjadi full member, itu soal bagaimana kita mengerti taktik politik, menghormati regulasi, aturan yang ada dalam MSG. Saya jujur saja bahwa kami sudah mendapatkan informasi bahwa Indonesia akan pakai itu. Poin pertama yang Indonesia akan pakai yang tadi kami sudah jelaskan. Dia akan pakai politik sovereignty state yang berlaku di PBB. Karena Indonesia akan gampang mengintervensi Vanuatu, Papua Nugini dan Solomon Island, bahwa kamu bicara ini tapi ini mereka ada bilang bahwa pemerintahan sementara, dan ini akan menggagalkan posisi ULMWP dan semua aspirasi rakyat bangsa Papua. Itu mungkin hal yang sangat penting yang perlu kami sampaikan, dan hal yang mungkin menjadi catatan, tapi kami pikir bahwa kami akan sampaikan di waktu lain. Yang terpenting adalah rakyat Papua semua harus mengerti kami sudah ada di dalam MSG. 2016 kami sudah masuk. Pekerjaan yang paling keras, yang betul-betul berbahaya sudah kami lakukan. Dan untuk naik kelas dari observer, naik kelas ke associate member, itu soal bagaimana kita pintar. SD kelas 1 mau naik ke SD kelas 2, atau dari SMA kelas 1 mau naik ke SMA kelas 2, itu soal bagaimana kita pintar menjawab semua soal-soal di MSG. Kemudian dari kelas 2 yang disebut dengan associate member mau naik ke full member, itu soal bagaimana kita pintar. Hal yang berikut yang lebih penting lagi, bahwa saudara-saudara harus tahu posisi Indonesia di MSG saat ini sebagai associate member.
2015 itu Indonesia dinaikkan menjadi associate member. Indonesia dia menang merebut hati saudara-saudara kami di MSG karena alasan pertama dia berhasil menepati apa yang disebut dengan economic trade. Jadi kalau Indonesia dia membangun stadium sepak bola di Solomon Island, kemudian kemarin Jokowi datang, tidak tahu, hampir ada yang bilang bahwa 4 triliun rupiah yang dia bermain, tetapi dalam beberapa media yang kami ikuti itu hampir 8 sampai 900 miliar yang Jokowi lakukan, yang Jokowi berikan untuk membantu membangun rumah sakit terbesar di Papua Nugini. Jokowi kasih uang sekitar 100 miliar rupiah. Terus kemudian membantu uang sekolah kepada 2.000 mahasiswa-mahasiswi Papua Nugini untuk sekolah ke luar negeri dan segala macam. Di sini kami sebetulnya sangat lucu bahwa posisi Indonesia yang dimana fakir miskin melarat di Jakarta, tidur di bawah jembatan, pengemis luar biasa, pengamen, kemudian PSK, kemudian standar kemiskinan Indonesia yang begitu luar biasa, itu saat ini Indonesia terkesan ada membagi-bagi uang di luar, tetapi secara diplomasi kami sudah sampaikan, bagian kami sudah sampaikan kepada Prime Minister Papua Nugini dan juga teman-teman politisi daripada 6 negara Melanesian bahwa Indonesia dia dalam keadaan tertekan, utang luar negeri sekitar 10 ribu triliun, ditambah lagi dengan fakir miskin dan semua masalah-masalah politik, ditambah lagi dengan dana dia sangat perlu untuk melakukan election atau pemilihan umum 2024. Indonesia sangat terjepit, dalam situasi betul-betul terjepit. Tapi Jokowi ada minta uang ke negara lain, datang sini kasih ke negara lain hanya untuk bagaimana membatasi rakyat Papua menjadi full daripada MSG, anggota penuh daripada MSG. Dan politik ini, saudara-saudara, saya betul-betul tertawa. Politik ini kalau ULMWP dan rakyat Papua pintar, kita akan bermain sangat cantik. Dan tanpa landasan, tanpa kandasan, tanpa hambatan, kita bisa menjadi full member. Tidak perlu lagi dari observer naik ke associate member. Tidak perlu, tapi dari observer kita bisa naik lewat satu tangga langsung menjadi full. Tergantung cara berdiplomasi kita. Jadi ini kita harus tahu bahwa Indonesia dalam tekanan luar biasa, dalam krisis, dalam utang luar negeri ke IMF, Bank Dunia, IMF, Asian Development Bank yang punya utang yang luar biasa, kemudian dengan Cina yang utangnya cukup besar, tetapi dia masih membawa uang sampai miliar-miliar hanya untuk membatasi keanggotaan ULM atau menutupi negara-negara Melanesian tidak boleh mendukung perjuangan bangsa Papua. Posisi Indonesia dalam MSG sebagai associate member, dan dia akan berusaha untuk naik ke full member dalam meeting ini. Oleh sebab itu, saya sendiri memprediksikan kalau kita bermain cantik, kita bisa naik dari observer naik ke associate member. Kalau kita naik ke associate member, itu sudah cukup. Jangan rakyat Papua marah, karena kita masih punya banyak kesempatan, kita masih punya banyak diplomatic speaking, diplomatic language, taktik dan strategi. Suatu ketika kita akan tetap menjadi full member. Tetapi kalaupun itu terjadi dan kita menjadi full member saat ini, itu adalah sangat luar biasa. Oleh sebab itu, semua harus mengerti ini proses yang terjadi. Saya buka saja kepada seluruh rakyat bangsa Papua sebagai bahan edukasi untuk rakyat Papua bisa tahu. Karena Anda sedang berdoa.
Anda sedang menyumbang, Anda sedang melakukan protes, Anda sedang melakukan aksi untuk ULMWP menjadi full member. Ini hal-hal yang sangat penting, yang sangat krusial, yang kami sampaikan untuk Anda harus mengerti. Jadi, kami sebagai organisasi Papua Merdeka yang punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi secara politik, harus memberikan edukasi kepada rakyat Papua untuk mengerti. Ketika kami gagal, rakyat bisa tahu bahwa kesalahannya ada di sini. Sehingga rakyat yang sudah pintar, rakyat yang sudah cerdas akan tetap memberikan otokritik kepada setiap pemimpin-pemimpin yang mengklaim dia sebagai pemimpin dalam perjuangan bangsa Papua untuk berjalan, untuk melakukan diplomasi, untuk berjuang dengan segala macam cara dimanapun dia berada, harus secara disiplin mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran secara konsisten dalam perjuangan bangsa Papua. Dan yang terakhir perlu rakyat Papua tahu bahwa di dalam MSG itu yang menjadi anggota full saat ini adalah Papua Nugini, Solomon Island, Fiji, Vanuatu, dan Kanaki. Ini 5 negara yang sudah anggota penuh. Jadi dalam meeting yang disebut yang nanti akan dilakukan, itu disebut dengan leaders meeting. Itu bukan sekretariat meeting, itu bukan foreign minister meeting, tapi ini leaders meeting. Leaders meeting itu semua hal-hal yang dibahas dalam sekretariat meeting dibawa naik ke foreign minister meeting. Yang dibahas dalam foreign minister meeting itu akan diputuskan di atas yang disebut dengan leaders meeting. Di sini kalau berita Vanuatu yang tadi saudara-saudara sudah ikuti, Wakil Prime Minister Vanuatu secara jelas sudah menyatakan bahwa dia menyatakan secara jelas, saya bisa memprediksikan itu, bahwa dia bilang, ya kami akan mendukung bangsa Papua. Tetapi kemarin di dalam foreign minister meeting kami tidak bahas soal aplikasi ULMWP untuk menjadi anggota penuh. Ini berarti kegagalan ULMWP tidak mampu menguasai sekretariat meeting, tidak mampu menguasai foreign minister meeting untuk mengagendakan itu, karena berdasarkan agenda foreign minister meeting, leaders meeting, setiap prime minister yang akan datang itu hanya akan dibahas dan diputuskan. Jadi di situ sedikit kegagalan dan keraguan, tanda tanya ya. Rakyat Papua catat itu. Ada tanda tanya ketika kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh Deputy Prime Minister atau Wakil Prime Minister Vanuatu. Jadi ini sangat penting bahwa 5 anggota MSG itu full members. 1 anggota MSG yaitu Indonesia sebagai associate member. 2 anggota yang di MSG yaitu ULMWP dengan Timur Leste sebagai associate member. 5 anggota penuh, 2 anggota associate, 1 anggota associate yaitu Indonesia, ditambah dengan 2 observer. Jadi 5, 6, 7, 8. 8 negara saat ini ada di dalam MSG yang nanti akan menentukan posisi ULMWP siap menjadi full member atau tidak. Harus dicatat baik rakyat Papua. 8. Dari 8 negara ini yang punya hak untuk memberikan jaminan kepada ULMWP menjadi full member itu ada 6. Papua Nugini, Solomon Island, Fiji, Vanuatu, FLNKS dengan Indonesia. Indonesia sebagai associate member itu juga punya hak akan menyampaikan kritik, dia bisa provokasi, dia bisa menipu, dia bisa sogok, dia bisa lakukan apa saja. Rakyat Papua harus catat ini. ULMWP catat ini baik. Ini regulasi dalam MSG yang kami jelaskan. Ini taktik dalam MSG yang sangat penting yang kami jelaskan. Dari 6 ini, kalau ULMWP dalam jenjang waktu yang sudah dimundurkan nih, kalau bermain cantik, bermain bagus, dengan taktik yang betul-betul sangat objektif, sesuai dengan regulasi, dan bisa bermain politik, memanfaatkan isu-isu yang sangat objektif, maka ULMWP bisa saja dari observer lompat langsung ke full member, tanpa naik ke associate member. Baik, saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Saya sudah memberikan banyak masukan,
Karena kami sendiri hampir 3 tahun sangat mengerti apa itu regulasi, konstitusi, prosedur, mekanisme yang ada dalam MSG. Jadi secara konsisten kami selalu menyampaikan pentingnya apa itu MSG kepada rakyat bangsa Papua, dan kami biasa melihat saudara-saudara yang lain biasa tidak melakukan komentar-komentar yang negatif. Tetapi Anda harus tahu, MSG itu soal bagaimana Anda berhikmat, mengerti regulasi, mengerti aturan, dan segala macam. Kami yakin, rakyat Papua, saya sebagai rakyat Papua, kami ada mendoakan kepada saudara-saudara di ULMWP untuk harus aktif, dan ini merupakan sumbangsi pikiran kami, pengalaman kami yang bagaimana berjuang keras untuk bagaimana bisa memasukkan ULMWP, perwakilan daripada bangsa Papua, bisa menjadi anggota resmi observer di dalam MSG. Kami berikan kesempatan kepada saudara yang nonton live stream kami, mau menanyakan apa, kami berikan kesempatan kepada Anda. Sambil mendengarkan lagu ini, Anda bisa menulis beberapa pertanyaan yang Anda rasa itu penting. Kami akan jelaskan. Kami siap menjelaskan soal regulasi, soal taktik, apapun. Dan rakyat Papua di dalam negeri, jangan goncang, tetap kuat. Tuhan sudah menetapkan kami sebagai rakyat bangsa Melanesian. Indonesia tidak bisa menggagalkan status kami sebagai rumpun Melanesian. Semua negara di dunia, PBB, termasuk siapapun petinggi dunia, Prime Minister, tidak bisa menggagalkan status kami adalah bangsa rumpun Melanesia. Rakyat Papua adalah rumpun Melanesia. Tuhan sudah taruh itu di dalam darah rakyat Melanesia. Apapun, jadi sampai dunia mau hancur, mau kiamat, dan segala macam, kami sudah ditetapkan sebagai orang Melanesia. Kami harus bangga, kami adalah orang Melanesia. Tingkatkan sportivitas kita, tingkatkan kesadaran kita sebagai orang Melanesia. Jadi saya selalu sampaikan ketika saya berdiplomasi bahwa Tuhan sudah taruh saya sebagai orang Melanesian. Saya tidak akan pernah merubah kulit saya, status saya, identitas saya, kehormatan saya. Dan saya orang Melanesian. Saya mau masuk di MSG, saya mau menjelaskan kepada saudara-saudara di Melanesian bahwa Indonesia sedang menipu kalian. Indonesia sedang membunuh kami. Indonesia sedang melakukan manipulasi, pembunuhan, penculikan, pencurian di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, saudara-saudara Melanesian bantu kami untuk mendikte Indonesia, untuk menyatakan kepada Indonesia bahwa kami dengan segala macam cara apapun, karena kami akan memasang standar kami sebagai negara-negara Melanesian harus mendukung perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat. Dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Anda kalau ada pertanyaan apapun mau disampaikan, kami berikan kesempatan. Kami akan difasilitasi dalam Paradoks Papua. Dalam Paradoks Papua kami akan menjelaskan semua hal yang penting menyangkut MSG untuk semua rakyat Papua, dari pesisir pantai, dari gunung, dari segala macam yang ada di atas tanah Papua untuk mengerti. Ada satu pertanyaan, Papua dalam berita. Apakah ketua ULMWP itu kapan pemilihan? Jika mau pemilihan lagi, saya rekomendasikan Kakak Jeffy Pagawak Pemanak sebagai calon ketua ULMWP. Terima kasih. Itu nanti tergantung ini, tetapi kami dari organisasi Papua Merdeka ada aturan di OPM. Kalau OPM mengizinkan kami keluar untuk menjadi ketua dalam ULMWP, kami akan keluar untuk memimpin ULMWP. Kalau OPM tidak izinkan kami karena harus membawa beberapa hal yang sangat penting di dalam perjuangan bangsa Papua, maka itu nanti kami akan tetap di OPM. Terima kasih untuk dukungan Ade. Tuhan memberkati. Sangat benar kenyataannya yang ada di Papua. Situasi saat ini di Papua dulunya ada otsus. Orang pendatang juga dapat keuntungan dari otsus dan berfoya-foya. Di Papua sekarang mereka
juga kelihatannya macam kucing kepanasan. Ya betul. Salut, sangat benar, hormat, setuju. Terima kasih kepada semua orang Papua. Wiwa, wah, kinaona, hormat. Yepumo, selebe, telep, amule. Ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada nanti kami akan batasi karena sebentar kami akan di Paradoks. Bisa jumpai kami di Paradoks Papua malam ini. Kami akan organisasi Papua Merdeka akan menjelaskan apa itu MSG kepada seluruh rakyat bangsa Papua, dan ini sebagai bagian untuk memberikan edukasi politik kepada seluruh rakyat bangsa Papua untuk bisa tahu soal MSG. Bersamaan dengan itu membantu ULMWP. Mungkin ULMWP sangat sibuk jadi tidak berikan penjelasan kepada rakyat Papua, tapi kami akan membantu ULMWP untuk menjelaskan apa itu MSG, dan juga bersamaan dengan itu kami akan memberikan kontribusi pikiran kepada ULMWP untuk mengerti sistem regulasi dan mekanisme yang berlaku di MSG. Anda bisa share video ini, keterangan yang sangat penting itu. Penjelasan kami adalah kunci menuju anggota penuh daripada MSG. Ada banyak hal yang merupakan taktik, tetapi itu taktik, dan kami ada memberikan ketika ULMWP bertanya kepada kami akan sampaikan itu.